sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan di channel Situs Edukasi. Ya, kali ini kita akan berbagi tentang prediksi dan pembahasan soal TPA atau tes kompetensi akademik bagian 2 ya, untuk sekolah kedinasan Dikdin 2020. Dan buat adik-adik yang belum menonton video part 1-nya, silahkan cek di video sebelumnya atau lihat di link deskripsi video di bawah ini. Oke, di sini untuk SKD Dikdin 2020 kita akan bahas. Di sini kami sudah menyediakan 10 soal untuk kita bahas pada kesempatan ini. Oke, kita lanjut di soal nomor 11 ya. Untuk lanjutan soal yang part 1, ini part 2-nya kita lanjut di nomor 11. Mata, air mata sama dengan titik-titik. A ya. A, hidung upil. B, kulit daki. C, leher keringat. D, mulut air liur. Dan E, tubuh darah. Nah, silakan. Ini untuk soal nomor 11 sampai nomor 20 ya, yang mana jawabannya untuk daripada TU atau TPA Sekolah Kedinasan 2020 ini. Apakah A, B, C, D atau E? Oke, silakan dijawab dalam hati Anda. Yaps, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu D, mulut air liur. Nah, sama, ketika ada air mata, maka mata mengeluarkan air mata. Nah, kemudian mulut mengeluarkan air liur. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya. Oke, next kita lanjut di soal nomor 12. Acuh. A, peduli. B, sabar. C, hirau. D, ingat. Dan E, lalai. Nah, acuh itu apa gitu ya. Nah, silakan yang mana jawabannya. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu A, peduli. Jadi antonim ya, antonim ya, lawan kata maksud kami untuk acuh itu adalah peduli. Ya, jadi acuh ya, lawan katanya itu peduli. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di prediksi soal nomor 13. Teratur. A, ambigu. B, rancu. C, urakan. Dan D, sumir. Dan E, sumbang. Teratur ini sekarang lawan katanya juga ya. Oke, jadi yang mana jawabannya? Oke, kita lihat aja langsung. Jawabannya adalah B, rancu. Teratur itu lawan katanya rancu atau tidak teratur. Ya, kalau ambigu, sumir, sumbang itu beda ya. Jadi yang paling tepat adalah yaitu B, rancu. Next, soal nomor 14, masif. A, kecil. B, dekat. C, sedikit. D, lantang. Dan E, renggang. Masif lawan katanya apa? Oke, untuk soal TU SKD TPA Sekolah Kedinasan Dikdin 2020 ini yang mana yang tepat untuk soal nomor 14? Kita lihat, ini dia jawabannya adalah E, renggang. Masif itu sama dengan utuh. Berarti lawan kata utuh yaitu renggang. Jelas ya? Oke. Next, kita lanjut di soal nomor 15. Nahas. Apa lawan katanya? Kita lihat. A, sial. B, rezeki. C, nasib. D, untung. Dan E, musibah. Yuk, aku ini hari ini nahas sekali kehidupannya, seperti itu. Oke, yang mana jawabannya adik-adik? Silakan dijawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Oke, kalau sudah kita cek langsung aja jawabannya adalah yaitu D, untung. Nahas itu sama dengan sial. Berarti lawan kata sial yaitu untung. Oke adik-adik,
Sebelum kita lanjut di soal nomor 16, di sini sudah kami siapkan. Ya, sebenarnya di sini ada 100 soal untuk TPA ini. SKD-nya ada TWK, ada TIU, sama TPA. Itu kami sediakan. Dan buat adik-adik yang mendapatkan file lengkap dari versi untuk SKD Dikdin 2020 ini, silakan tinggalkan nomor WhatsApp Anda di bawah atau nomor email Anda juga boleh. Tapi syaratnya sertakan bahwa Anda sudah like dan subscribe, baru kami kirimkan untuk file lengkap daripada pembahasan soal SKD Dikdin 2020 ini. Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita lanjut di soal nomor 16. Tangkal. A. Dibiarkan, B. Disetujui, C. Diantisipasi, D. Dipermudah, E. Ditumbuhkan. Yuk, yang mana jawabannya? Adik-adik silakan. Yang mana jawabannya, A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Disetujui. Tangkal itu sama dengan menolak. Berarti lawan kata menolak itu adalah disetujui. Oke, itu dia untuk soal nomor 16. Yang paling tepat adalah yaitu B. Disetujui. Next, kita lanjut di soal nomor 17. Traktat negara. Ya, sama dengan bla bla bla. Ya, kita ini adalah contoh pengerjaannya. A. Undang-undang MPR. B. Legislatif Presiden. C. Amandemen DPR. D. Doktrin para ahli. E. Polisi peraturan. Nah, traktat sama dengan negara gitu. Jadi turunan kata atau maksud turunan dari traktat ke negara, mana yang cocok dari pilihan option A, B, C, D, dan E ini. Oke, silakan adik-adik yang mana jawabannya. Oke, kita langsung lihat jawabannya adalah yaitu A. Undang-undang MPR. Artinya undang-undang itu dibuat oleh MPR. Ya. Traktat sama dengan perjanjian suatu negara. Nah, jadi yang membuat undang-undang, yang menyetujui undang-undang, ya, yang mengesahkan undang-undang yaitu MPR. Nah, traktat juga itu perjanjian suatu negara, ya. Perjanjian suatu negara, maka yang paling tepat adalah yaitu A. Undang-undang dibuat oleh MPR. Oke. Seperti itu jawabannya. Next, kita lanjut di prediksi soal nomor 18. Brazil kopi, ya, sama dengan titik. A. Arab Saudi minyak. India teh. Cina emas. D. Afrika Selatan permata. E. Pantai Gading coklat. Nah, cara untuk membacanya begini rekan-rekan ya. Brazil menghasilkan kopi gitu. Arab Saudi menghasilkan minyak. India menghasilkan teh. Cina menghasilkan emas. Afrika Selatan menghasilkan permata dan Pantai Gading menghasilkan coklat. Nah, silakan yang mana yang paling cocok, yang paling nyambung begitu ya dari soal nomor 18 ini, maka itulah jawabannya. Silakan dipilih option A, B, C, D, atau E. Oke. Silakan dijawab dalam hati atau kolom komentar juga boleh ya adik-adik ya. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu yaps, A. Arab Saudi menghasilkan minyak. Negara komoditas utama. Nah, jadi negara Brazil itu komoditas utamanya adalah kopi. Begitu juga dengan Arab Saudi, komoditas utamanya adalah minyak. Nah, kalau India komoditas utamanya bukan teh, ya. Bukan teh deh kalau India. Kalau Cina itu bukan emas, tapi itu kayak elektronik. Afrika Selatan, ya. Jadi bukan komoditas utamanya. Paling komoditas utamanya adalah yaitu Arab Saudi, yaitu minyak. Jadi yang paling tepat adalah yaitu option A, Arab Saudi
menghasilkan atau komoditas utamanya adalah minyak. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut di soal nomor 19. Telur butir sama dengan A. Bawang siung, B. Kilogram daging, C. Pisang tandan, D. Lembar kertas, E. Kain meter. Nah, silakan. Nah, dibaca bagaimana biar dia nyambung gitu ya. Misalkan telur ya itu menghasilkan butir atau apa istilahnya ya. Telur itu disebut dengan per butir misalkan. Silakan bagaimana biar dia nyambung dan disesuaikan dengan option pilihan ini. Oke, kita lihat jawabannya adalah untuk nomor 19 yaitu A. Bawang siung. Satuan telur disebut butir. Nah, pas ya. Jadi nyambung dia. Satuan telur disebut butir, berarti satuan bawang disebut siung. Ya, satuan bawang disebut siung. Satuan kilogram disebut daging. Salah ya. Nah, begitu ya. Jadi satuan telur adalah butir, dari satuan bawang adalah siung. Jelas ya? Oke, next. Kita lanjut di bocoran soal nomor 20 yang mana pada kesempatan ini kami harapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar untuk mengetahui keseriusan adik-adik dalam menghadapi seleksi Sekolah Kedinasan Dikdin 2020 ini. Dan yang jawab pada kolom komentar silakan sudah nyatakan like dan subscribe untuk kami kirimkan daripada file lengkap SKD Dikdin 2020. Kita lihat langsung padi, tikus, pohon, kelapa. Ya, padi, tikus, pohon, kelapa berarti apa? Kita lihat A. Lalat, B. Kadal, C. Semut, D. Belatung, E. Kumbang. Silahkan. Yang mana jawabannya sama seperti tadi, silahkan kami tunggu di kolom komentar untuk soal terakhir ini. Yaps, demikian infonya terkait prediksi soal SKD Dikdin TPA, TIU, TWK, dan TPA untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe serta share video ini jika bermanfaat bagi adik-adik. Dan untuk Anda sekali lagi, silahkan tinggalkan nomor WhatsApp Anda di bawah untuk kami kirimkan daripada versi lengkap Sekolah Kedinasan Dikdin 2020. Thanks for watching, see you, dan sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.